حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ayatan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam keseharian kita, dalam aktivitas kehidupan kita tidak pernah merasa lelah untuk mengejar kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan. Sehingga kita juga senantiasa disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, meniti karir kita, mendapatkan peluang-peluang jabatan kita, status sosial kita di masyarakat. Setiap kita tentunya ingin bahagia, sebagaimana doa-doa kita yang senantiasa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak sedikit di antara manusia yang kemudian hanya sibuk untuk mencari kebahagiaan dunia, kemudian melupakan kebahagiaan yang lebih abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kesadaran ini harus terus diingatkan. Kesadaran ini harus terus ditumbuhkan, dikuatkan, sehingga Rasulullah SAW senantiasa berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah di mana saja kalian berada.
wa anni sayyatal hasanatan tuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah setiap kita ketika kemudian melakukan kesadaran telah melakukan sebuah kesalahan atau keburukan, maka hendaklah ia menyempurnakan, menambal dengan kebaikan-kebaikan baru. Dan hendaklah setiap kita senantiasa berakhlak mulia kepada manusia yang ada di sekitar kita, terutama adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketakwaan adalah cerminan kebahagiaan. Ketakwaan adalah cerminan akhlak mulia. Ketakwaan adalah cerminan seseorang dicintai manusia dan juga dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seringkali Rasulullah memberikan satu tanda bahwa ketika seorang manusia tidak dicintai oleh manusia, bagaimana ia berharap akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang-kadang disampaikan keridhaan orang tua adalah menjadi standar keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan tetangga adalah menjadi standar kebaikan seseorang. Perlakuan istimewa terhadap tamu yang disambut adalah menjadi identitas kemuliaan seseorang. Dan banyak contoh-contoh tentang bagaimana kita memupuk kebaikan yang bisa menjadikan ketakwaan kita semakin meningkat. Tentu adalah sesuatu yang perlu untuk diperbaiki ketika seseorang merasa bermartabat di hadapan manusia, tetapi ia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pesankan satu pernyataan untuk kita, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena kita banyak sanjungan dari manusia, bukan karena kita banyak mendapatkan kehormatan dari manusia, bukan karena jasa-jasa kita yang kemudian diberikan tanda-tanda kepahlawanan, piagam, sertifikat dan sebagainya. Tetapi bagaimana setiap kebaikan, setiap prestasi yang kita lakukan di dunia itu adalah menjadi asbab perbaikan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sibuk bekerja, kemudian menjadikan kita banyak harta. Bagaimana dengan banyak harta itu menjadikan kita menjadi orang yang dermawan, menunaikan zakat, banyak membantu fakir miskin, banyak berinfak. Itu adalah menjadi tanda keberkahan harta yang didapatkan. Kebaikan di hadapan manusia akan menjadikan sebagai tanda kebaikannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia mampu menunaikan hak-hak dan kewajiban. Ketika seseorang mendapatkan jabatan yang begitu mulia di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah kantor, tetapi kemudian jabatan itu menjadikan orang-orang yang ada di bawahnya menjadi lebih mulia, menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, dan menjadikan dirinya sendiri semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu sebagai satu identitas pertanda bahwa jabatannya adalah jabatan yang barokah. Tetapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak sedikit di antara manusia ketika mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia, mendapatkan jabatan yang begitu mulia, menjadikan ia semakin dibenci oleh manusia dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak sebagai bekalan apa yang menjadikan kita mulia,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Imam Syafi'i pernah memberikan sebuah perumpamaan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan satu surah Al-Asr saja, sudah cukup bagi manusia ini untuk berbuat baik kepada manusia dan juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyadari kalimat wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, bahwasanya setiap manusia ini adalah dalam kondisi bangkrut, rugi, pailit, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sehingga sudah cukup bagi kita untuk menyadarkan kita bahwa kita senantiasa beriman kepada Allah, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam ayat ini begitu cukup ringkas dan cukup mudah dipahami. Akan tetapi tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, rumusan ringkas bagaimana kita bisa menunaikannya adalah ketika kita mempunyai 3 bekalan sekaligus, yaitu iman, ilmu, dan amal. Para sahabat memberikan rumusan tentang iman. Al-imanu tasdiqu fil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil aql. Iman itu adalah keyakinan yang mendalam dalam hati kita, keyakinan yang begitu kuat di dalam hati, dan yang mudah untuk melisankan, menyampaikan kepada orang lain bahwa saya adalah orang beriman. Tetapi tidak cukup sampai dari situ. Ketika seseorang kemudian tidak terbukti menunaikan amalan-amalan yang diperintahkan atas konsekuensi iman itu, karenanya untuk mendapatkan amalan yang terbaik dibutuhkan al-ilm. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepastian kepada kita, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita, kemuliaan kita bagi orang-orang yang beriman dan mereka yang memiliki ilmu. Karena ilmu itu adalah menjadi awal kebaikan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kesempurnaan ketakwaan kita senantiasa bertambah dengan bekalan iman, ilmu, dan amal yang senantiasa kita tambah dalam setiap jenjang kehidupan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan tentang hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن